Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galbay se-Indonesia Raya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan juga tentunya tidak lupa semoga juga mendapatkan rezeki yang sangat banyak, berlimpah. Amin. Ya, sahabat, menghadapi tekanan dari DC itu memang bukanlah hal yang mudah, terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan finansial, akibat gagal bayar pinjol atau nunggak angsuran, banyak yang merasa cemas, takut, dan bahkan stres menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu, sahabat, penting bagi kita untuk memiliki mental yang kuat, ya, mental yang kuat dan memahami langkah-langkah yang harus diambil agar tidak semakin terpuruk dan tertekan oleh pinjol-pinjol tersebut. Nah, sahabat, banyak sekali rekan-rekan kita, para galbayer-gabayer Indonesia ya, itu yang masih punya tanggungan besar dan masih ditagih, masih diteror. Kadang-kadang mereka galbay sudah 1 tahun itu masih dikejar. Ada juga yang 1 tahun lebih itu masih diteror atau masih dikejar. Nah, ini jangan khawatir sahabat, ya jangan takut. Cuma begini, permasalahannya itu ketika kalian menanggapi DC tersebut, ya itu akan menjadi portal utama bagi mereka untuk terus menghubungi kalian gitu loh. Jadi jika tiba-tiba DC itu datang ke rumah ya itu jangan panik. Jangan panik, nggak usah panik, biasa saja, santai, santai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cek identitas mereka. Pastikan mereka benar-benar dari perusahaan yang terkait dengan tanggungan kalian atau pinjol kalian. Dengan memeriksa identitas resmi mereka, seperti kartu identitas karyawan ya, atau kartu identitas lainnya, terus surat tugas, atau juga dokumen resmi lainnya yang menunjukkan keterkaitan si DC ini dengan perusahaan pinjol kalian itu. Yang kedua, cek surat kuasa atau surat penagihan ya, surat penagihan yang mereka bawa dengan memastikan dokumen tersebut mencantumkan nama perusahaan atau nama pinjolnya, tanda tangan resmi, serta cap atau stempel basah dari perusahaan sebagai bukti keabsahan. Nah, kadang-kadang di sini karena ini eranya era digital ya, mungkin karena tidak membawa surat resmi, bawanya surat model PDF misalkan atau foto. Ya setidaknya dia masih bisa menunjukkan dokumen tersebut. Tapi kalau sama sekali tidak bisa menunjukkan, terus foto juga nggak ada, mereka nggak bawa surat fisiknya ya, artinya mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka itu resmi, kan seperti itu. Lalu yang ketiga ini, pastikan juga mereka menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi berwenang seperti OJK, terus atau asosiasi terkait di bidang penagihan. Yang tentunya asosiasi ini juga punya legalitas resmi atau izin resmi juga dari OJK tentunya. Nah, jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan ini ya, kalian berhak menolak untuk menagih secara langsung. Nah, di awal tahun seperti ini, banyak yang mengalami situasi-situasi dan bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi DC. Karena apa? DC ini di awal tahun seperti ini pasti mereka punya target baru, ya kan? Punya langkah-langkah baru, punya jurus-jurus baru untuk teknik-teknik menagih kepada galbayer-gabayer ini. Baik di internal maupun dari eksternal. Ini mereka pasti berlomba-lomba. Karena apa ya? Karena mereka punya target baru, punya langkah-langkah baru. Kadang-kadang mereka itu menghubungi lewat telepon, ya WA, ada juga lewat email, dan bahkan bisa langsung datang ke rumah kalian.
Tapi perlu diingat, tidak semua Galbayer, tidak semua DC ini datang ke rumah Galbayer ini. Hanya beberapa kota saja yang menjadi target utama pinjol besar, terutama di kota-kota besar, dan juga pinjolnya ini juga pinjol yang besar. Artinya kalau kalian tinggal di kota kecil, kabupaten kecil, ya itu pasti ya nggak ada yang datang itu, karena ya jauh gitu loh. Tapi tidak begitu juga sahabat ya, kadang-kadang ya memang mereka juga merata, merata gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika kalian minta persyaratan seperti surat-surat atau dokumen-dokumen yang saya sebutkan di atas tadi, itu terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan karena apa? Karena DC ini tidak bisa atau tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut. Ini dijadikan mereka itu sebuah alasan, ya. Sebuah alasan, kadang-kadang mereka bertanya ketika sudah ditunjukkan dokumen-dokumen tersebut, apakah kalian akan bayar? Kan seperti itu. Ya, kebanyakan memang seperti itu. Nah, di sini kalian tidak usah terjebak komunikasi atau obrolan yang memancing ke arah-arah seperti itu. Ya, kalian jangan terjebak. Jika mereka menanyakan hal-hal seperti itu, kalian cukup jawab saja. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa setelah dokumen itu diperlihatkan, itu wajib membayar, wajib mengansur, atau wajib melunasi tanggungan kalian? Nah, biasanya DC ini akan mencoba menggertak dengan obrolan atau kata-kata seperti itu. Jadi, tanyakan saja apakah ada aturan yang menyatakan bahwa setelah dokumen diperlihatkan itu wajib membayar lunas, ya. Kan nggak ada aturan seperti itu. Tapi jika tidak ada ketentuan tertulis, ya kalian santai saja, nggak usah khawatir. Si DC ini memang biasanya mendesak. Ya, biasanya mendesak dengan cara terus-menerus berkomunikasi dengan kata-kata yang mungkin kalian juga bingung untuk menjawabnya. Tapi di sini saya perlu tekankan bahwa ketika perdebatan itu terjadi, kalian tidak perlu terjebak dalam diskusi yang tidak berguna seperti itu. Ya, santai saja, jawab dengan santai. Kadang-kadang si DC ini mengunjungi rumah tanpa izin. Ya, sering sekali. Atau memberikan tekanan psikologis yang berlebihan. Atau juga mereka bisa saja bersikap kasar dengan berbicara nada tinggi, menggunakan kata-kata kasar, atau ada unsur mengancam atau melakukan tindakan intimidatif lainnya. Nah, di sini kalian harus mendokumentasikan, ya, merekam kejadian tersebut. Ini untuk apa, Bang? Untuk sebagai bukti bahwa kejadian itu ada bukti yang lampirkan untuk laporan ke mungkin OJK atau ke pihak kepolisian. Ya, seperti itu. Karena di POJK nomor 6 garis miring 07 garing 2022 itu ada tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ya, atau kalau kalian lapor di polisi itu ada pasal 335 ayat 1 KUHP yang baru tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman. Ya, ada juga di pasal 368 KUHP. Ini pasal-pasal ini yang melindungi kalian ketika kalian itu didatangi DC tapi dengan kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran kalian. Ya, jadi fokus untuk tetap bekerja dan memastikan kebutuhan dasar rumah tangga seperti mungkin makanan, tempat tinggal ya, kesehatan, pendidikan keluarga terpenuhi dengan baik dulu. Dan juga pastikan bahwa pendapatan kalian ini memiliki cukup untuk memenuhi pengeluaran utama dulu. Jadi pokok dulu utamakan. Seperti mungkin membeli bahan makanan, atau membayar sewa rumah, atau cicilan tempat tinggal. Ini kan yang pokok ini.
pastikan anak-anak kalian itu bisa terus bersekolah. Jangan sampai ketika kalian itu niat bayar pinjol, tapi malah kebutuhan sekolah anak juga nggak tercukupi, ya nggak mampu bayar untuk biaya sekolah. Jadi jika kalian itu belum mampu bayar pinjol, ya sampaikan secara baik-baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.